Hmm, ini kelas baru. Selamat pagi, Bang Muhammad dan Bang Victor. Pagi, Pak. Ya, apa kabar untuk hari ini? Kabar baik, Pak. Ntar, Pak ya. Baik, Pak. Aduh, Masih, di sini masih. hujan, Pak. Oh, hujan. Iya, Pak. Kalau di sini masih kemarau ya. Iya, Pak ya. Susah air kalau udah musim kemarau di sini. Oh, di Medan hujan terus, Pak. Itu. Berbahagialah yang lagi hujan. Jadi saya lihat di grupnya para dosen memang sepertinya banyak terjadi perubahan jadwal tanpa pemberitahuan. Jadi ada, Iya, Pak. iya ada dosen yang komplain juga. Dan saya juga belum ada ngelihat eh, Pak portal sehingga baru tahu ketika abang-abang ini nyampaikan di grup. Seluruh prodi loh, Pak. Iya, Seluruh prodi. Iya Pak, semua. Tadi semalam saya ke kampus itu, Pak. Waduh, banyaknya mahasiswa yang datang, Pak. hmm, makanya nggak tahu kan apa yang menjadi kendalanya tiba-tiba berubah sendiri kan. Ya seperti yang saya sampaikan untuk perkuliahan kita ya kita padati nanti sampai jam 9 karena saya harus kuliah jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, jadi apa Iya, boleh Pak. pergi buat ya kan namanya. Inilah seperti marketing kendaraan, harga dapat berubah tanpa pemberitahuan. Ya, kalau ini jadwal dapat berubah tanpa pemberitahuan. Mudah-mudahan nggak berubah lagi. Kalau berubah lagi nantinya ya kita ubah lagi ya kan sesuai dengan yang di portal. Nah, Iya, Pak. Mudah-mudahan lah, Pak. Karena saya semalam putus, saya bilang ke pihak biru, ini berubah lagi nggak? Saya bilang. hmm, Saya tekankan lah gitu, Pak. hmm. Jangan berubah-berubah lah, saya bilang. Ya, yang menjadi kendala kan abang dua, artinya ketika ada yang sambil bekerja, nah di sana nanti kendala untuk menyesuaikan waktunya kan. Iya, Pak. Itu. Dan saya juga nggak tahu apakah berpengaruh juga di eh, akademik perubahan itu kan harus minta approve lagi dari dosennya, dosen walinya. Iya. Ya, begitulah namanya kebijakan harus kita ikutin. Ya kan? Baik, jadi untuk hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua. Nah, seperti yang saya sampaikan juga pada minggu lalu, salah satu komponen kita nantinya adalah nilai tugas. Jadi sudah bisalah nanti dibuat ya kan untuk tulisannya jurnal yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan dan keimigrasian. Bebas temanya, mau judulnya apa juga disesuaikan dengan minat masing-masing. Nantinya di pertemuan ke-12 saja eh, dikumpulkan, tetapi mana tahu ada sudah siap, ingin kita review, ya nggak ada masalah. Karena mumpung 2 orang kan gitu. Nah, jadi lebih enak deh seperti private, ya kan?
Kalau sekolah apa namanya homeschooling ya kan kalau sekolah. Homeschooling. Homeschooling dia. Homeschooling. Nah, Iya, itu Pak. jadi lebih apa? Nah, jadi tetap jurnalnya itu menggunakan metode penelitian. Jadi gunakan metode penelitian normatif saja yang bersumber dari dokumen-dokumen hukum ataupun dari eh, buku dan jurnal lainnya kan gitu. Iya, Nah, Pak. jadi untuk sistematika penulisannya ya silakan nantinya Bang berdua lihat di Google ya kan tuh banyak contoh-contoh jurnal atau di kampus kita kalau bisa diakses kan gitu. Ada akun untuk di perpustakaan ya bisa banyak contoh-contoh jurnal yang ada kan gitu. Ini untuk melatih ya kan supaya nantinya pada saat mau skripsi sudah ready, sudah ada gitu dia. Ya kan Iya. jurnalnya karena kan syarat sekarang itu harus ada jurnal untuk lulus baik S1, S2 maupun 3. Nah, kalau S1 belum ada sepertinya syarat ketentuannya jurnalnya harus yang terakreditasi ataupun yang Sinta belum ada. Nah, itu Apalagi itu. di Scopus ya, S3. Pak ya. Scopus. Nah, kayak saya nantinya harus Scopus. Kalau mau Hmm. lulus cum laude. Nah, dan saya sudah nanya ya kan untuk Scopus itu ya sekitar untuk jalur umumnya sekitar 10 jutaan. Kalau untuk jalur tornya dua kali lipat, hampir 30 lah. Wih, Ya, saya sharing-sharing sama Prof. Yasmira kan gitu. Hampir 30 jutaan katanya. Untuk mahal. Scopus. Artinya tuh terbitnya nggak nunggu lama gitu. Dia 1 bulan udah terbit. Kalau normalnya ya 1 tahun belum tentu terbit yang Scopus itu. Hmm, hmm. Nah, itu. Jadi ya itu biayanya agak besar ya kan. Nah, makanya jadi Ampun. saya tidak buat tugasnya ini untuk dipublikasikan, ya sifatnya masih sebuah naskah saja. Nah, nanti kita matangi, ya kan, bagaimana penulisannya, nantinya biar lebih itu sebagai bahan naskah, ya kan. Kemudian nanti pada saat mata kuliah, saya rasa sudah kayaknya masuk metode penelitian hukum ya. Belum, Pak, Oh, belum. saya pikir di Belum kita, semester Pak. 2 kan metode. Nah, nanti dimantepi lagi naskahnya di metopol kan gitu. Nah, namun ya untuk ini hanya dalam hal tulisan yang berkaitan hukum kewarganegaraan atau keimigrasian. Jadi misalnya Bang Muhammad ambil tentang yang kewarganegaraan, Bang Victor ambil tentang keimigrasiannya kan gitu. Nah, jadi Hmm, dapat dua topik materi kita untuk bahan kan gitu. Nah, bagaimana pandangannya? Nah, nanti dari ya pertemuan 1 sampai 7 ini kita membahas tentang kewarganegaraannya. Baru setelah habis mid semester membahas tentang keimigrasiannya. Nah, kenapa harus paham dulu ya kan siapa itu kemarin negara, siapa itu warga negara, siapa itu bangsa kan gitu. Nah, iya, Pak. itu bisa kita bahas bagaimana tentang keimigrasian masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Baik, berarti keseluruhan mata kuliah yang diambil berubah semua hari dan jadwalnya. Iya, berubah, Pak. Hebat Pak Budi, Pak. Iya, baru ini kejadian biasanya nggak pernah gitu dia. Biasanya, Human error kayaknya, Pak. nah itu bisa jadi apakah ada di diretas atau bagaimana kan servernya nggak tahu kita. Nah, banyak yang memang katanya nggak bisa buka portalnya. Hmm. Nah, itu.
Iya, Pak. Memang tidak ada buka portal. Dari terakhir ada yang minta untuk ACC Prof KRS-nya di hari Selasa. Nah, habis itu tidak ada lagi buka portal. Nah, baru ya tadi malam kan sesuai dengan yang kamu dua sampaikan ada perubahan. Itulah gunanya keaktifan. Kalau nggak tahu juga saya nggak ada buat ya linknya sesuai dengan malam hari nanti kan gitu. Iya, iya, Pak. Dan Iya. sebenarnya memang kuliah saya dimulai pukul 9. Awalnya itu malah jam 7.30. Wow. Iya, nah ada perubahan. Mungkin dosen-dosennya kan yang minta Iya. kalah sama anak sekolah ini katanya. Jam 7 udah masuk, dosennya 7.30 udah ngajar. Akhirnya dibuat jadi jam 9. Ya kalau seandainya Iya. ya bentrok saya langsung akan hubungi biro kan gitu. Iya. Tempat jam 9 dia dibuat oleh biro. Iya, Baik, Pak. jadi sambil sharing nantinya sifatnya nggak usah terlalu banyak saya ceramah ya kan untuk melatih abang dua supaya bisa eh, memberanikan lah ya kan kayak Bang Victor yang memang baru masuk ke dunia tahap dari sekolah ya kan anak sekolah menjadi mahasiswa kan gitu ya. Nah, mungkin pengalaman kerjanya masih belum. Kalau Bang Muammar kita sudah yakin ya kan jadi enak kalau nantinya diskusi. Nah, jadi kewarganegaraan ini ya seperti saya bilang dari SD, SMP kita sampai SMA bahkan kuliah S1 tetap dimantapi. Nah, kalau dulu kan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi Pancasilanya dulu dimantapi baru kewarganegaraan. Nah, namun ini hanya fokus kepada negaranya, bagaimana negara itu berhubungan dengan warga negaranya. Setelah kewarganegaraan yang dilihat bagaimana negara dalam fungsi hukum publik dan hukum privat dalam memposisikan dirinya di dalam kehidupan sehari-hari dengan warga negaranya. Kan gitu. Nah, karena ini untuk menunjukkan bagaimana pembentukan negara itu sesuai atau tidak dengan jati dirinya pada saat dilahirkan. Ya kan kita sudah sepakat bahwa negara itu lahir karena beberapa teori, ya ada salah satunya adalah teori perjanjian. Nah, yang menunjukkan ya kan negara itu tidak akan ada tanpa adanya kelompok manusia, individu yang membentuk satu kumpulan kan gitu. Nah, jadi ketika negara itu bentuk, nah maka ada unsurnya yang untuk sebagai pelaksananya adalah pemerintah. Nah, inilah ikatan ini yang akan kita bahas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang keluarga negara, ya kan, Undang Kewarganegaraan. Di sana diartikan kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Nah, yang berhubungan dengan warga negara. Nah, di dalam undang-undang ini sangat banyak definisi ataupun jenis-jenis kategori kualifikasi seseorang dianggap sebagai warga negara Indonesia, WNI. Nah, pada dasarnya negara kita memang negara yang sangat yang menjunjung tinggi keharmonisan ataupun kemanusiaan. Nah,
Kenapa ya seorang anak yang misalnya nggak tahu siapa orang tuanya pun masih bisa dianggap sebagai WNI gitu dia. Nah, kalau negara lain ya belum tentu, ya kan? Nah, untuk materi sudah saya upload di materi kuliah online, nanti bisa dilihat di sana, dan supaya ada bahan bacaan. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan, kalau dilihat pengertian kewarganegaraan itu ada dalam arti yuridis dan sosial, sosiologis, dan formil serta material. Nah, kalau secara yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Nah, inilah sama dengan dalam arti hukum, ya kan? Dalam arti norma hukum, bagaimana, ya kan, penduduk itu berhubungan dengan negaranya. Nah, seperti yang kita sampaikan pada minggu yang lalu sudah kita bahas. Nah, kenapa norma hukum itu berada di tempat terakhir dari norma-norma yang ada? Ya kan? Karena sanksinya yang bersifat apa? Bersifat apa sanksinya? Yang bersifat konkret, ya kan, nyata. Ya, itu yang harus ya, yang secara sederhana gitu ya, yang harus diingat oleh Abang Budua ini. Ya, karena dia sifatnya nyata, bisa dirasakan secara langsung daripada norma yang ada. Kan ada menimbulkan efek jerah bagi pelakunya, walaupun sekarang ini malah senang, ya kan, untuk melanggar hukum. Kenapa? Ya, kalau di luar sulit cari pekerjaan, untuk makan saja susah. Kalau di sana, ya kan, makan disiapkan, tidur dijaga. Nah, kalau hilang dicariin, kan gitu. Kalau Eh, hilang dicariin ya sampai dapat. Nah, Ketagihan kayaknya Pak, yang ya, udah pernah ya. masuk ketagihan. Makanya itu. Jadi padahal secara yuridis maksudnya adalah kewarganegaraan itu bagaimana sikap warga negara ini dalam mematuhi segala ketentuan yang telah dibuat gitu dia. Nah, sehingga bisa menciptakan negara hukum, ya kan, Stadtrecht katanya, ya kan, karena kita sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar kita mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Ya kan? Nah, kalau negara hukum ini berarti sifatnya adalah formil kan gitu dia, ataupun tertulis. Segala sesuatunya harus ada aturannya terlebih dahulu sebelum bisa diimplementasikan. Nah, sedangkan dalam arti sosiologis yaitu ditandai dengan ikatan emosional seperti ikatan perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan ikatan tanah air. Nah, inilah sama dengan teori perjanjian dalam pembentukan negara. Adanya ikatan sejarah, adanya ikatan nasib.
Ya kan seperti kata Sumpah Palapa kan dia akan menyatukan Nusantara. Nah, karena pada dasarnya kan kita sama-sama mengetahui ya Indonesia ini sifatnya adalah dulu terpecah-pecah sebuah kerajaan kan gitu. Nah, masing-masing pernah merasakan daerahnya dijajah. Nah, itulah berdasarkan nasib, sejarah, jadi emosionalnya kenapa kita mau menjadi warga negara Indonesia kan gitu. Kenapa kita nyatakan kewarganegaraan kita adalah warga negara Indonesia. Kenapa namanya Republik Indonesia? Karena sama-sama pernah ya kan merasakan misalnya penjajahan itu. Nah, dari segi formil kaitannya dalam hukum publik tadi yang seperti saya katakan dalam sistematika hukum masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Nah, artinya bagaimana tadi pemerintah dalam memenuhi undang-undang dasar tadi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gitu. Nah, jadi dia harus tahu siapa yang harus dia berikan sejahtera. Siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan perlindungan. Makanya kalau kita lihat dulu ada ya kan pribumi dan non pribumi kan gitu. Hmm. Nah, artinya ya pribumi itu merupakan warga negara asli yang lahir di Indonesia dari orang tuanya warga negara Indonesia kan gitu. Sedangkan non pribumi dia merupakan campuran ataupun pendatang. Karena kan dulu juga hukum Belanda dibagi dia untuk Jawa dan Madura, kemudian luar Jawa dan Madura untuk Eropa kan gitu, kemudian untuk Timur Asing. Itulah eh, yang Asia yang masuk ke Indonesia. Nah, maka kan sulit dulu bangsa lain ya kan ataupun dia keturunan lain untuk mendapatkan kewarganegaraan kita. Nah, karena terkendala di hukum publiknya kan kita tidak mengaturnya tetapi ya sejak masa pemerintahannya Abdul Rahman Wahid nah semua disetarakan kan begitu dia. Nah, maka dulu mereka tidak bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia. Itulah perlindungan dari segi hukum publiknya gitu. Nah, banyak yang memakai nama warga negara asli. Namun kalau sekarang kan tidak. Nah, inilah yang menjadi urusan, apalagi terhadap warga-warga negara yang ingin tinggal di Indonesia. Apakah tujuannya itu dia tinggal di Indonesia itu untuk bekerja, untuk wisata, atau sebagainya? Ya, jangan dia menggunakan wisata, bisa wisata kunjungannya, misalnya ternyata dia bekerja kan gitu. Dengan tujuan ya bisa memiliki aset ataupun mengambil kekayaan di Indonesia. Nah, ini yang harus diatur oleh pemerintah. Makanya Undang-Undang 12 2006 itulah eh, menjadi dasar fondasi kita
untuk menentukan siapa warga negara itu. Nah, dalam arti material berkaitan dengan status kewarganegaraan, yaitu mengenai hak dan kewajiban bagi warga negara. Nah, siapa yang termasuk warga negara itu, kemudian hak-haknya apa saja dan kewajibannya yang harus dilaksanakan. Nah, ya kalau dalam Undang-Undang Dasar kita sudah jelasin gitu. Setiap warga negara wajib ya kan terus tetap di dalam pembelaan negara. Nah, siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Dalam literatur itu orang-orang bahasa bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, bangsa Indonesia asli itu adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Nah, jadi warga negara itu juga merupakan unsur pokok dari suatu negara. Ya, tanpanya sebuah warganya, tanpa ada warga, kan tidak akan bisa negara itu lahir. Dan kemudian tadi sih seperti yang saya katakan, keluarga negara itu kaitannya adalah hubungan antara negara dengan warga negara. Nah, inilah untuk menunjukkan masing-masing hak dan kewajibannya, ya kan? Bagaimana negara melindungi hak dan kewajiban warganya dan bagaimana warga negara memenuhi hak, ya kan, daripada negaranya. Ya, negara itu memiliki hak dari warganya. Ya, bagaimana dia bisa hidup, pemerintahnya bisa berjalan dengan baik, ya ketika tidak ada modalnya, kan gitu. Nah, makanya haknya apa? Negara terhadap warga negaranya bisa memungut pajak, kan itu dia. Nah, pajak itulah yang menjadi penghasilan utama dari suatu negara, kan. Nah, jadi di dalam Undang-Undang 12 2006 itu ada sekitar berapa ya? Lebih dari 12 yang dimaksud dengan warga negara Indonesia. Nah, jadi kita coba satu-satu, ya kan, supaya mana tahu nanti menemukan permasalahan ini warga negara Indonesia atau tidak, kan gitu. Warga negara Indonesia yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi setiap orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara. Nah, kalau dulu misalnya sebelum undang-undang Indonesia lahir, dia bisa mendapatkan kewarganegaraan dengan penetapan dari pemerintah untuk sebagai warga negara Indonesia dia. Naturalisasi pemain bola itu Pak. Nah, itu kan baru setelah bahasa dari undang-undang. Kalau dulu Hmm, dia bukan namanya naturalisasi. iya iya Pak. Saya lupa dulu apa namanya. Jadi
ya orang timur asing dia yang kebanyakan itu pada masa eh, Jepang ya, Jepang, kemudian Belanda. Nah, ketika Cina itu banyak masuk, nah disitulah dia, ya kan? Tapi sebelum tahun ya 2006 kan gitu. Nah, nanti kita akan coba bahas mengenai naturalisasi yang lagi tren banyak digunakan, kan. Nah, yang kedua yang disebut dengan WNI berdasarkan Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Apa itu yang dimasukkan dengan perkawinan yang sah? Yang tercatat di apa Pak? Di sipil tercatat di apa? Di administrasi sipil Iya, kependudukan. jadi yang tercatat di pema- lembaga instansi yang berwenang untuk Hmm. itu lebih tepatnya. Kenapa? Tidak catatan sipil saja, tetapi kantor urusan agama kan ada juga KUA, untuk yang KUA beragama Pak ya, ya. Islam. Nah, gitu. Jadi yang tercatat perkawinannya di instansi yang berwenang untuk itu. Nah, walaupun di dalam undang-undang perkawinan dinyatakan perkawinan yang sah itu apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, tetapi di ayat berikutnya setiap perkawinan harus dicatatkan. Nah, kenapa? Inilah untuk memberikan perlindungan bagi seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan. Makanya pernah nggak melihat suatu akte lahir yang hanya ada nama ibunya? Hmm. Nah, ini yang menjadi ya dampaknya kepada seorang anak. Kenapa ketika dia tidak dicatatkan dari perkawinannya, maka nasabnya hanya kepada si ibunya. Makanya di situ dibuat anak dari ibu Ani tidak kawin. Nah, ya kan kasihan dampak kepada si anak, ya kan psikisnya. Begitu dia pakai, dia baca, iya, tidak kawin berarti ini ya dianggap bahasa kita dulu kan anak haram katanya kan gitu. Anak di luar nikah. Iya. Nah, ini dampaknya. Ya, tetapi memang pada dasarnya kalau masyarakat ya Timur Asing pada saat itu ataupun sekarang disebut Tionghoa, ya mereka tidak mau terjadi pencampuran harta dan ketika berpisah itu gampang gitu ya, ya kan? Nah kan kita lihat kalau bangsa warga Tionghoa itu ya ketika dia nggak suka sama keluarganya, dia sanggup buat berita di media cetak kan gitu. Bahwa saya telah putus hubungan dengan ini dan itu bukan orang tua saya ataupun itu bukan anak saya. Mereka sanggup gitu ya. Kalau kita kan tidak. Nah, jadi ya di dalam Undang-Undang Warga Negara ini yang dimaksudkan perkawinan yang sah itu adalah harus dicatatkan. Walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing itu sudah sah kan gitu. Nah, itulah kemarin itu eh, menjadi apa itu analogi yang nggak masuk akal. Itu yang tidak menerapkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan hakim yang memutuskan mengizinkan perkawinan beda agama. Padahal dampaknya dia tidak lihat ketika terjadi perceraian mau pakai perceraian agama apa. Pencatatannya pencatatan dalam agama apa gitu dia. Ya kan dikabulkan. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan itu. Jadi tidak boleh perkawinan yang dilakukan beda agama. Kenapa? Itu sudah melanggar dari undang-undang.
Nah, tidak ada agama apapun di Indonesia ini yang mengizinkan perkawinan beda agama, baik Islam, ya kan, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada. Karena impactnya ke anak tadi Pak ya. Ya, yang pertama itu dia anak, yang kemudian kan terhadap status perkawinannya ini bagaimana mau dicatatkan gitu ya. Nah, jadi kita ya itu alhamdulillah dasar granom kita itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, jadi harus tetap berdasarkan apa yang menjadi syariat ataupun ketentuan yang diatur di dalam agama. Jadi anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya warga negara Indonesia, maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA. Ayahnya warga negara Indonesia dan ibunya warga negara asing. Nah, lah yang biasanya melangsungkan perkawinan di luar dari Indonesia. Karena ya bisa perkawinan seperti itu bisa ketika nantinya perkawinannya dilakukan di luar negeri itu kemudian nanti minta penetapan di pengadilan perkawinan ibunya. Ketika si ayahnya memang tetap menetap dan tinggal di Indonesia. Nah, itulah nanti ibunya mengikutin ayahnya yang kita kenal sekarang naturalisasi kan gitu, perubahan warga negara. Nah, jadi kan banyak ya kan warga negara turunan. Jadi perkawinan yang sah yang pasti ada bukti pencatatannya. Ya seperti Barack Obama ya kan ketika dia misalnya mau menjadi WNI ya bisa kan gitu. Karena ayahnya kalau tidak salah ya warga negara Indonesia kan gitu. Nah banyak kan artis-artis yang dia keturunan kan gitu orang tuanya. Nah, tetapi ya kita lebih ke depan kepada ayahnya WNI, baru ibunya warga negara asing. Naturalisasi itu Pak, bahkan neneknya Pak. Neneknya yang orang Indonesia Pak. Ya, ya itu ada keturunannya. Nanti itu bisa berdasarkan ada asas untuk kewarganegaraan. Nah, Iya. selanjutnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ini kebalikannya ayahnya WNA, ibunya WNI. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi. Yang kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, jadi ada bisa orang yang apatrid, kehilangan kewarganegaraan, dan ada yang bisa dia bipatrid, kewarganegaraan ganda. Gitu. Jadi seorang ibu WNI kemudian ada ayahnya yang dia tidak punya kewarganegaraan. Nah, jadi misalnya hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, ada asas kewarganegaraan kita singgung kalau gitu sebelum ada namanya beberapa asas kewarganegaraan ada ius soli, ius sanguinis, kemudian ada kewarganegaraan tunggal, kewarganegaraan ganda terbatas, ada dari segi perkawinan yaitu kesatuan hukum dan kesamaan derajat. Jadi ada dua asas kewarganegaraan untuk sebagai seorang anak yang lahir itu tadi. Ada dari segi kelahiran dibagi ke dalam empat, kemudian dari segi perkawinan dibagi ke dalam dua. Nah, ius soli merupakan
Ajas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran dari anak tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang 12 2006 menyebutkan ajas iusoli secara terbatas adalah ajas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, di mana dia tempat dilahirkan. Nah, tadi seperti yang jenis warga negaranya atau hukum negara asalnya, asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Ini artinya bahwa negara asal ayahnya ini menganut ius soli, ya kan, berdasarkan tempat kelahiran. Nah, si anak itu kan tidak lahir di negara tempat ayahnya, katakanlah misalnya di Malaysia. Nah, salah satu negara yang menganut ius soli itu adalah Malaysia. Karena dia berdasarkan tempat kelahiran, Inggris, tempat kelahiran. Jadi hampir semua jajahan Inggris itu untuk warga negaranya menganut ius soli. Makanya banyak misalnya warga negara kita yang bekerja misalnya di Malaysia, ya ketika ingin dia tinggal lama, anaknya supaya mudah nanti untuk mengurus administrasi pemerintahannya, ya dia lahir di sana gitu dia di Malaysia. Nah, tapi ketika nanti ya si anak mau jadi warga negara di sana ya sama tadi harus melalui proses naturalisasi jadinya. Nah, tapi kalau dia berdasarkan dia lahir di sana tidak lagi melalui proses naturalisasi perubahan kewarganegaraan kan gitu. Artinya dia meninggalkan warga negaranya yang lama dan berjanji dia tidak akan kembali lagi ke warga negara lamanya. Dia udah seumur hidupnya menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu. Jadi kalau yang naturalisasi itu pengen balik, ya nggak akan bisa lagi dia ke negara asalnya gitu dah. Nah, ketika dia sudah menyatakan dia WNI, ya selamanya dia kan gitu. Jadi WNI. Kecuali diatur lain oleh negara asalnya, kan. Nah, inilah dia. Jadi seorang anak kan gitu di negara ayahnya dia tidak ada gitu dah. Nah, ini bagaimana ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan? Nah, ini berkaitan dengan ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunannya atau orang tuanya. Nah, dalam undang-undang itu diartikan ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Nah, misalnya apa si ayahnya tadi? Nah, sehingga dia tidak ada kewarganegaraan ini si ayahnya. Nah, misalnya si orang tuanya, si si mamanya itu menganut negara eh, Iusoli, Iusanguinis kan gitu. Kemudian bapaknya Iusoli. Nah, si anak ini lahir di Iusanguinis, ya kan? Nah, sementara orang tuanya adalah menganut Iusoli, kan gitu. Nah, si anak lahir di negara yang menganut ius sanguinis. Sementara orang tuanya adalah ius soli. Nah, misalnya ada warga negara Indonesia, Malaysia main ke Indonesia dalam kondisi lagi hamil, ya kan? Begitu kemudian melahirkan anak ini di Indonesia. Nah, ini si anaknya nantinya ini bisa kehilangan kewarganegaraan. Kenapa di Indonesia dia tidak akan bisa diterima gitu dia? Kenapa kedua orang tuanya adalah menganut negaranya ius soli berdasarkan kelahiran.
Begitu ini anak dibawa ke mamanya udah siap liburan ya kan, pulang ke negara asal ya, di sana nggak diterima dia, ya kan, tidak mempunyai keluarga negaraan jadinya. Nah, dicatatkan di Indonesia tidak bisa juga gitu dia. Misalnya, nah itulah artinya orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan gitu dia. Nah, tetapi kalau di Indonesia telah ini ada, sudah diakui. Nah, itu misalnya di negara orang tuanya gitu dia kan. Nah, tidak mengenal berdasarkan kelahiran, tetapi berdasarkan keturunan, sedangkan orang tuanya berdasarkan kelahiran. Nah, jadi bisa lah itu terjadi. Kenapa seseorang tidak mempunyai keluarga negaraan gitu? Karena dia lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis yang berdasarkan keturunan, sedangkan kedua orang tuanya eh, merupakan warga negara yang menganut asas ius soli. Di negara kedua orang tuanya dia tidak diterima, kan gitu di ini tidak terima, ya kan? Nah kalau yang tadi negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepadanya karena ayahnya menganut ius soli, kan gitu. Nah si anak lahir di Indonesia. Nah, karena ibunya WNI, maka bisa menjadi anak, menjadi warga negara Indonesia meskipun orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun orang tuanya tidak bisa memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Nah, itu dia. Jadi, ius soli dan ius sanguinis ini selalu yang bisa akan tetap dijadikan dasar di dalam penentuan warga negara. Kemudian siapa tuh WNI? Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Kan jadi anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari. Jadi sebelum 300 hari berarti udah mau setahun kan gitu. Masih dalam kandungan meninggal ini ataupun 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. Kemudian dia lahir. Ya kan, sepanjang belum 300 hari maka dia dianggap WNI ketika lahir. Nah makanya itu diatur kan Bapak 9, 9 bulan kan gitu, kalau 9 bulan kan kali 30 hari 270. Nah berarti ada 30 hari lagi. Nah inilah yang harus segera dicatatkan oleh si ibu ketika anak itu lahir gitu dia. Misalnya kehamilan di bulan ke 1, ya kan, ke 1 bulan kehamilannya 1 bulan. Kemudian suaminya meninggal. Ya masih ada waktunya kan gitu ketika anak itu lahir bisa dicatatkan. Itulah luar biasanya kita mengatur tenggang waktu itu kan. Nah, kalau lahirnya ayahnya meninggal pada usia 7 bulan ya masih panjang waktunya kan gitu. Nah, itu termasuk warga negara Indonesia. Kemudian yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Nah, inilah dia tadi tidak kawin bahasanya. Ya kan dari seorang ibu bernama ini tidak kawin. Ya bisa dicatatkan kan itu. Karena memang tidak ada eh, perkawinannya. Nah, walaupun mereka suami istri, nah ada buktinya itu tidak bisa, ya kan? Nah, namun sekarang ini sudah bisa ada pencatatan perkawinan yang di bawah tangan tanpa ada proses administrasinya bisa dicatatkan adanya pernyataan dan 2 orang saksi kalau tidak salah saya. Nah, bisa dia dicatatkan, tetap dibuat itu di luar kawin kalau saya tidak eh, perkawinan tidak tercatat. Jadi bisa mereka dalam satu kakak. Nah, bisa bisa satu kakak suami istri. Nah, tetapi nanti kalau tidak salah saya di dalam kartu keluarga itu perkawinan tidak tercatat. Nah, hanya saja untuk administrasi untuk keperluan si anak gitu dia.
Ya kan misalnya untuk masuk sekolah kan harus satu kakak antara ayah dan ibunya. Nah, jadi dia buat surat pernyataan, ada saksi memang perkawinan mereka pernah dilakukan tapi tidak dicatatkan ataupun tidak mau dicatatkan. Nah, bisa instansi yang berwenang untuk menerbitkan kartu keluarganya. Tapi dengan dia ditulis tidak tercatat perkawinannya. Tapi kadang inilah nakalnya petugas-petugas ini tetap dibuat perkawinan tercatat. Ini kayak apa Pak ya? Kayak yang dia nikah 2, 3, 4 Pak. Iya, Kadang kan dia kan kadang-kadang kan kesulitan Pak untuk hal dalam administrasi kependudukan iya. Pak. Nah, tapi kalau yang itu akan dilihat status salah satunya itu pegawai ASN apa tidak. Mungkin kalau dia yang tidak status ASN, penegak hukum, ya bisa saja. Ya kan ada kartu keluarga di perkawinan yang kedua. Tetapi itu tadi saya bilang harus tetap kalau yang seperti itu ya diketahui kan dari istri pertamanya karena kan sudah muncul kartu keluarga yang satu. Nah, ketika dia mau membuat kartu keluarga yang lain ada istri yang keduanya ya harus kan gitu. Nah, Oh berarti berarti eh, sekarang ini di, diperbolehkan berarti Pak ya artinya dikeluarkan artinya surat nikahnya dan segala macam itu Pak ya. enggak, hanya Iya. kakaknya saja. Pokoknya Jadi kakak hanya kakaknya saja. Jadi ketika ada orang yang kawin agama kan gitu. ya. Nah, mereka ini yang sering kebanyakan Tionghoa gitu ya. Ya supaya anaknya nanti bisa sekolah kan gitu. Mereka tidak tidak mau mencatat yang perkawinan itu, maka di dalam undang kewarganegaraan ya kan administrasi bisa, tetapi di dalam kartu keluarga itu akan muncul ya perkawinan tidak tercatat. Oh oke oke Pak oke. Nah, kalau kita kan perkawinan tercatat. Yang sah itu perkawinan dia bentuknya tercatat. Saya ambil tar ya, biar kita ambil contoh saja langsung. Nah, ini memang waktu kita jadi sangat terbatas. Nah, saya ambil contoh lah ini kartu keluarga saya, ya kan, mana share-nya nih? Kok hilang share-nya? Nah, ini kan ada nih, kawin tercatat. Nah, dia kalau dia perkawinan di bawah tangan, ya kan, kawinnya bacanya tidak tercatat. Nah, di sini aja dia membedakan. Nah, ya dia tidak punya buku nikah gitu dia. Nah, jadi bagaimana ketika mereka berpisah? Mereka akan membuat pernyataan masing-masing untuk dibawa ke Dukcapil bahwa mereka sudah putus hubungan. Tetapi kadang nah, karena itu saya bilang mereka statusnya perkawinan yang tidak sah kan gitu. Tetapi pegawai Dukcapil itu buat kawin tercatat gitu dia. Saya pernah dapat case ketika saya mau membeli tanah gitu. Orang tua saya membeli tanah. Nah, Hmm di kartu keluarganya dia istri kedua gitu. Di apa dia bilang pengakuan dia istri kedua. Dan ya ada katanya mereka tidak punya buku nikah, kawin ya. di bawah tangan tadi kan. Nah, tetapi di kartu keluarganya kawinnya tercatat. Oh ya ya ya. Nah, mana bukti? Ya, kalaupun mau, berarti ada persetujuan dari istri seharusnya. Tadi saya bilang, kalau kawin tercatat, walaupun dia di bawah tangan, ada persetujuan dari istrinya gitu dia. Nah, Hmm. ini akhirnya saya nggak jadi beli tanah itu. Kenapa notaris juga nggak mau menandatangani kalau suaminya nggak ada gitu dia. Karena Oh mereka tetap. jadi kalau istri istri pertamanya tahu dia nikah Nah, itu aman bisa. Pak ya?
Ya bisa jadinya eh, ada sesuatu menempatkan keterangan palsu kan di dalam akta autentik. Hmm. Nah, tetapi kalau kawinnya tidak tercatat tidak ada masalah gitu karena itu dibolehkan oleh aturan Oh. hukum kita. Nah, tapi janganlah coba-coba ya kan mau muamar ya kan. Karena bisa pula Bertanya, bertanya dimanfaatkan lupa. itu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Misalnya mereka si ayah ini merantau, ya kan, di luar perkawinan yang sah, kemudian di sana ya cinta lokasi, udah, kemudian si ayahnya balik, kan gitu. Kemudian si anaknya itu usia mau SMP, pengenlah tinggal di tempat ayahnya di Indonesia, kan gitu. Nah, kemudian, nah, dasar inilah bisa si anaknya dapat warga negara Indonesia ketika ayahnya mengakui memang betul itu adalah anaknya. Ya, nanti akan diuji tes DNA-nya, kan gitu. Nah, ya seperti di Eropa lah, kan bebas. Eh, punya anak dulu baru dicatatkan perkawinannya kalau mereka kan gitu. Nah, ya, itu dia. Ya, ini yang bahaya misalnya kuliah di luar negeri nih ya kan sendiri nggak ada bawa istri ya kan tiba-tiba 5 6 tahun kemudian datang kan ayah katanya. Beasiswa lagi, Pak. Iya, itu dia. Nah, kemudian anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia pada waktu kelahirannya tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, itu bisa jadi si ayah tadi eh, bisa ada kewarganegaraan ganda, bisa tidak mempunyai kewarganegaraan gitu. Nah, ini kewarganegaraan ganda. Itu menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, pada dasarnya kalau kita menganut azas kewarganegaraan tunggal, azas kewarganegaraan menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Nah, misalnya apa? Kalau yang kewarganegaraan ganda ini tadi, anak itu lahir di Malaysia, ya kan? Nah, kemudian dia orang tuanya balik ke Indonesia. Nah, maka dia bisa dapat juga kewarganegaraan Indonesia. Karena kan Indonesia adalah ius sanguinis berdasarkan keturunan. Nah, kita Indonesia menganut ajas berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Nah, kalau yang ini, apakah ayahnya punya warga negara atau tidak? Nah, yang penting anak itu lahir di Indonesia, maka dia bisa menjadi WNI. Ya kan? Ketika memang waktu lahir tadi, ya kan warga negara ayahnya tidak jelas. Bisa jadi ayahnya ataupun orang tuanya salah satunya menganut Yusoli. Nah, kan tidak bisa, kan gitu. Nah, atau si Kalau ibunya, turis pun Pak gitu Pak ya. Hah? Kalau seumpama gini ada warga negara, misal warga negara misalnya Prancis, bapaknya, mamanya misalnya kawin dengan Belgia gitu misalnya ya. Tiba-tiba mereka jalan ke Indonesia, apa lahir anaknya di Indonesia kan? Anaknya Mm-mm. lahir di Indonesia. Nah, itu nanti anaknya bisa loh Pak jadi warga negara Indonesia gitu Pak ya. Kalau Ya, anaknya bersedia. itu, ya kan. Nah, ketika memang tidak bisa ditentukan ini ajas orang tuanya menganut yang mana. So tadi yang di Belgia ataupun mama ya menganut Yusawinis, bapaknya menganut Yusoli. Ini kan kasihan si anaknya, Iya, iya. Iya, Pak. ya kan, kasihan kan gitu. Makanya oleh Indonesia ya sepanjang dia anak yang lahir di Indonesia walaupun status warga negara orang tuanya tidak jelas, maka
dia bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia. Inilah kelebihan kita tadi kan gitu. Supaya anak-anak ini, anak yang lahir itu tidak kehilangan kewarganegaraan. Itu dia. Nah, kemudian anak yang baru lahir yang ditemukan di WNI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Inilah yang dibuang sama orang tuanya, ditemukan di Indonesia. Kemudian anak yang lahir di Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, itu tadi jalan Indonesia mau ke tempat mamanya menganut sanguinis keturunan nggak bisa juga kata atau mamanya ius soli berdasarkan tempat kelahirannya kan gitu. Atau kedua-duanya berdasarkan ke tempat kelahiran ya nggak bisa kan gitu. Nah, jadi dia tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan orang tuanya, maka Indonesia memberikannya. Kemudian anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, inilah tadi yang lahir di Malaysia, dia bisa dapat warga negara Malaysia. Kemudian ketika balik ke Indonesia, kedua orang tuanya dia bisa mendapat WNI juga. Nah, kemudian anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Yang ini naturalisasi. Nah, ketika anak itu lahir, ayah dan ibunya mau jadi WNI, tetapi belum menjadi WNI yang sah, meninggal. Kan gitu dia. Tapi sudah lahir ini si anak gitu. Nah, kemudian yang dua terakhir adalah anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. Nah, yang dia WNI di sini berdasarkan apa pekerjaan kemudian cari tadilah istri kontrak kan gitu perkawinannya nggak dicatatkan. Nah, kemudian anaknya mau dicatatkan lah sebagai WNI. Nah, ayahnya menyatakan. Kemudian anak yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Ini yang adopsi. Ya kan anak yang tidak tahu siapa orang tuanya, kemudian diadopsi oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan itu bisa menjadi WNI. Nah, jadi untuk anak angkat atau adopsi itu yang sah adalah berdasarkan penetapan di pengadilan kan gitu. Supaya menghindar terjadinya perdagangan orang kan gitu. Nah, jadi ini materi kita dulu sampai di sini karena sudah pukul 9. Saya mohon maaf kalau memang mau nanti agak lebih ada panjang sedikit ya kita cobalah mulai dari 7.30 lah atau 7.45 untuk minggu depannya. Oh, siap Pak, siap Pak. Iya Nah, Pak. memang apa kan Baik Pak. ah, baru bisa agak panjang karena udah jam 9 saya harus masuk kuliah ini. Udah Ini udah dimulai lewat di jam sini. 9 Pak. Iya itu makanya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bang Muammar dan Bang Victor. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada perubahan lagi tiba-tiba di portal, sampaikan aja di grup biar kita Iya Pak. mengikuti lagi. Oke, Siap Pak. sampai jumpa. Terima kasih Selamat Pak. pagi, salam sehat selalu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.